Sebelum menerima wahyu pertama di Gua Hiro pada usia ke-40 tahun, Rasulullah adalah seorang yang sangat dikenal, masyhur sebagai pedagang yang bahkan digelari saat itu sebagai Al-Amin. Izinkanlah saya, Muhammad Ihsan, untuk sharing ya awal terbentuknya PT MPI ini. Ya, cerita ini mungkin dimulai ketika saya masih bekerja di perusahaan-perusahaan besar di Jakarta. Ya, saya bekerja di perusahaan yang pertama itu perusahaan minimarket retail, mungkin salah satu retail terbesar di Indonesia, ya dengan warna identik waktu itu warna merah ya, sampai sekarang juga warnanya identik dengan warna merah. Ketika itu saya masuk ya dari Pekanbaru, saya terbang ke Jakarta direkrut sebagai manajemen trainee. Ya, manajemen trainee ini adalah orang-orang yang direkrut kemudian nantinya akan dididik sehingga menjadi leader-leader masa depan di perusahaan saya itu. Nah, kemudian saya waktu berlalu ya, saya akhirnya mendapat posisi yang enak pada saat itu ya sebagai seorang supervisor ya dengan income yang lumayan. Kemudian posisi yang juga enak, saya dapat lagi tawaran dari salah satu perusahaan otomotif ya, mungkin bisa saya bilang ini perusahaan otomotif terbesar di negara kita di Indonesia sebagai seorang manajer. Ya tanpa berpikir panjang, saya langsung lompat aja. Ya saya lompat dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya. Kemudian yang saya dapati juga ya posisi yang lebih enak, income yang lebih bagus, dan sampai di satu titik ya saya merasa jenuh dengan uh, kerjaan itu ya, dengan kegiatan rutinitas yang itu aja. Ya income sudah pasti kita dapat per bulan ya. Kemudian saya sering ya main-main di Jakarta itu keliling ke sana kemari. Saya lihat potret-potret ketimpangan sosial di mana saya yang masih sangat muda, masih sangat seger, itu bisa punya income yang sangat bagus, tapi ada orang-orang yang ketimpangannya sangat jauh, yang mungkin mereka ya hanya kurang beruntung gitu. Di situ saya yang dengan rasa jenuh, saya pengen coba-coba untuk memulai usaha yang baru. Kemudian saya sempat ya beberapa kali dengan teman saya itu mulai usaha kecil-kecilan ya, mulai dari just tip. Kemudian ada teman saya yang ngajakin untuk usaha hal-hal lain lah ya di bidang-bidang lain. Saya juga melakoni itu karena kalau dibilang saya nyari income mungkin enggak ya, karena income saya udah cakep banget, cantik banget. Cuman saya pengen pengen aja gitu menjadi seorang pengusaha gitu ya. Nah, lalu satu ketika saya waktu itu nongkrong ya dengan teman saya di daerah Blok M. Saya lihat ya, waktu itu saya nongkrongnya sampai malam banget ya, hampir-hampir jam 11 ya. Ada seorang anak kecil yang jam segitu masih berkeliaran, keluyuran, itu jualan tisu. Ya, hati saya rasanya hancur banget waktu itu. Di mana Jakarta, kota yang penuh gemerlap, ya masih ada lagi orang-orang yang yang perlu kita kita rangkul, perlu kita perhatikan. Kemudian mulai dari situ saya mulai memperhatikan ya orang-orang. Ada lagi ya kalau teman-teman tahu ya di antara mall Grand Indonesia dan juga Plaza Indonesia, di situ saya sering lihat anak-anak kecil ya jadi ondel-ondel keliling ke sana kemari ya. Itu di antara dua kemewahan yang mana itu sangat-sangat mewah, sangat-sangat mahal, very expensive place in the Jakarta. Mereka telanjang kaki ke sana kemari itu mencari uang-uang receh. Dari situ saya mulai lagi perhatikan ya, orang-orang ada bahkan anak-anak kecil ya mungkin seumuran ponakan saya, mungkin di usia 4 sampai 5 tahun. Ya kebayang ya kecilnya gimana. Itu udah jadi tukang parkir ya ngarah-ngarahin truk-truk besar. Itu kalau kelindes ya ketabrak, siapa yang tanggung jawab? Dari situ saya mulai
mulai take personal ya, saya mulai ngerasa sepertinya ini tanggung jawab saya. Saya pengen, ya usaha saya yang tadi ya, yang saya coba-coba itu coba kita seriusin gitu ya. Di mana harapan saya ketika saya menjadi seorang pengusaha yang punya penghasilan lebih, saya bukan hanya bisa membantu orang-orang itu ya, tapi saya bisa memperkerjakan orang-orang yang mungkin hanya kurang beruntung aja, gitu, hanya kurang beruntung, gitu. Di situ kemudian saya, bertemu ya sama Coach Didi, kemudian kita ngobrol-ngobrol, harapan kita, cita-cita kita untuk memajukan memajukan pengusaha Indonesia, ya yang jika harapannya pengusaha kita maju, artinya makin banyak lagi lapangan pekerjaan. Orang-orang seperti itu mulai berkurang, mulai nggak ada lagi, ya mulai beralih menjadi mendapat pekerjaan kehidupan yang lebih layak. Ya, dengan ramainya pengusaha-pengusaha Muslim, pengusaha-pengusaha Indonesia yang beragama Islam, ya zakat juga mereka bayar, dikeluarin. Ekonomi akan menjadi lebih baik dan menjadi lebih sehat dan negara kita pun insya Allah bisa menjadi lebih maju. Jadi mungkin itulah harapan kita ya, harapan saya ketika awal mula membentuk PT MPI ini ya, dari namanya juga Pemajukan Pengusaha Indonesia. Memang kita pengen banget dengan ekonomi yang terbangun ya, rakyat kita jadi sejahtera, pelan-pelan kita beralih menuju ke menjadi negara maju. Oke, mungkin sekian dulu dari saya ya sharing-sharingnya kali ini. Sampai jumpa lagi ya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.